Ya. Ayo Ingrid. Iya, sister, bukan hias-hias ini, bukan hias. Ini tancap pendek saja. Ya, mobil hias. Di sini itu, sir. Di sini. Tetap. Iya. Ada, susah situ ya. Iya. Sudah, tetap. Sudah. Hai, Mam. Lagu pembukaan halaman 12. Pertolongan kita dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi. Hai mari berminggu Dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, damai dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat Natal dan Tahun Baru untuk saudara-saudari sekalian. Hari ini di awal tahun yang baru ini, gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Bersama dengan gereja sedunia dan mempersembahkan seluruh usaha, karya, dan perjuangan kita ke dalam doa-doa Bunda Maria agar sepanjang tahun ini berkat dan penyelenggaraan Allah boleh kita senantiasa rasakan dan juga kita rayakan sepanjang hidup kita. Maka mari saudara-saudariku yang terkasih, di awal perayaan ini kita mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doa saya adalah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur nomor 3 di teks itu tidak. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus,
yang berkenan kepadanya. Kami memuji Kau, kami meluhurkan diri Kau, kami menyembah Kau, kami memuliakan Kau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah yang surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menganugerahi umat manusia keselamatan kekal dengan perantaraan Santa Maria, Perawan dan Bunda. Kami mohon, semoga kami pun Engkau perkenankan menikmati doa dan perlindungannya, sebab Ia telah melahirkan bagi kami Putra-Mu, pemberi hidup, yaitu Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita.
Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, gelar yang diberikan oleh gereja kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah, itu gelar ini banyak diperdebatkan, kemudian banyak yang protes, banyak juga yang tidak mempercayai gelar ini dengan segala macam alasan-alasan teologis yang mereka dapatkan. Tetapi oleh gereja Katolik, gelar Santa Perawan Maria Bunda Allah itu
sudah ditetapkan sejak abad keempat dengan beberapa pandangan teologi seperti ini. Kenapa saya menyampaikan ini sebagai sebuah pengetahuan? Karena ada banyak perdebatan, ada banyak pertentangan, ada banyak yang protes tentang gelar ini Maria sebagai Bunda Allah. Maka gereja dalam penetapan gelar Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah itu dengan pandangan teologi seperti ini, bahwa Maria itu Yesus lahir dari kandungan Santa Perawan Maria. Itu artinya jelas bahwa secara manusiawi Yesus, Bunda Maria adalah ibu dari Yesus, karena Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Bagian kemanusiaan ini yang membuat Maria menjadi ibu dari Yesus. Lalu kedua, gereja memberi gelar Santa Perawan Maria Bunda Allah dengan predikat sebagai Theotokos. Theotokos artinya yang memberi kelahiran ilahi, bahwa Maria, keterlibatan Maria itu menjadi sebuah jalan di mana rencana keselamatan Allah atas dunia terjadi melalui diri Yesus Kristus. Lalu berikutnya, tentang pandangan Maria sebagai Bunda Allah ini, sekali lagi tidak disematkan semata-mata pada Maria itu sendiri, tetapi pada pribadi Yesus. Para gembala ini bergembira karena seusai perjumpaan mereka dengan Maria dan Yosef, juga bayi Yesus. Tetapi ketika mereka pulang, apa yang mereka lakukan? Injil menjelaskan di dalam bacaan tadi bahwa mereka memuji dan memuliakan Allah. Bahwa inti dari pertemuan para gembala dengan Maria dan Yosef juga dengan bayi Yesus adalah kemuliaan Allah. Maka ketika mereka pulang, yang mereka ceritakan adalah puji-pujian dan kemuliaan pada Allah. Maka di sini jelas bahwa fokus perhatian gereja itu pada predikat dua gelar Maria sebagai Bunda Allah ialah Allah itu sendiri, bukan pada Maria, Allah itu sendiri yang menyelenggarakan Maria. Maka yang terjadi itu seperti ini. Tanpa Yesus, Maria tidak ada apa-apanya dalam rencana keselamatan. Tanpa Yesus, Maria hanyalah perempuan biasa. Maka kehadiran Maria itu tidak pernah terlepas dari kehadiran Yesus. Nah, saya tadi datang ke sini, saya coba untuk cari satu patung Bunda Maria. Kita lihat di sana patung Maria, tapi itu Maria dari Maria Lourdes. Nah, ada patung Santa Maria Bunda Allah itu. Kan ada banyak patung kan? Ada banyak patung Maria Bunda segala bangsa itu yang tangannya terbuka, lalu dia berdiri di atas bola dunia, patung Maria Bunda segala bangsa. Lalu ini, kalau yang ini patung Maria dari Lourdes. Lalu patung Maria Bunda Allah itu yang kalau kita lihat dia berdiri di atas bola dunia, tetapi dia sementara menginjak kepala ular. Menginjak kepala ular. Itu kalau di patung-patung Maria yang Legio Maria itu ada Maria kemudian berdiri menginjak kepala ular. Itu dalam teologi gereja Katolik itu namanya logos spermatokos. Logos spermatokos. Bukan Maria yang injak kepala ular itu, tapi anak yang ada di dalam kandungannya yang menginjak kepala ular. Jadi fokus dari semua gelar yang diterima oleh Maria itu ada pada pribadi yang dia kandung, yakni Yesus. Maka tanpa Yesus, Maria hanyalah seorang perempuan biasa. Maka kita hormati Bunda Maria itu sebagai Bunda Allah karena pribadi Yesus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, itu beberapa penjelasan teologis. Mungkin kemudian dalam perjalanan kita menemukan ada orang yang bertanya kepada kita, kenapa orang Katolik itu begitu menghormati Bunda Maria, menaruh devosi kepada Maria. Itu alasan dan landasan teologisnya seperti itu, bahwa penghormatan kepada Bunda Maria itu ya bukan penyembahan, tapi kita menghormati dia karena pribadi Yesus yang dia kandung. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dan hari ini kita semua merayakan Kisah Santa Perawan Maria Bunda Allah. Kita tahu bahwa dari rahim seorang wanita itu lahir sebuah ciptaan baru. Maka gereja menempatkan Maria, Hari Raya Santa Maria Bunda Allah itu di awal tahun, supaya menegaskan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam Maria, di dalam doa-doa Bunda Maria, kita semua lahir baru. Agar sepanjang tahun ini kita sungguh-sungguh terlepas dari hal-hal buruk, juga segala kebiasaan buruk di tahun lalu, dan lahir baru di tahun ini juga senantiasa dalam doa-doa Bunda Maria. Semoga dengan kehadiran Bunda Maria, kita masing-masing setiap doa-doa kita boleh sampai pada Allah. Maka sampai di sini kehadiran Maria itu kita bisa jelaskan seperti ini juga. Kalau Yesus Kristus adalah perantara keselamatan Allah, maka Bunda Maria adalah perantara dua-dua. Yesus Kristus adalah perantara keselamatan Allah, Bunda Maria adalah perantara dua-dua kita. Maka orang bilang per Maria ad Jesum, dari Maria kepada Yesus. Kita mempersembahkan doa-doa kepada Bunda Maria supaya bersama doa-doa Bunda Maria, doa-doa kita sampai kepada hadirat Allah. Akhirnya saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, di dalam bacaan Injil juga kita dengarkan bahwa ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandungnya. 8 hari sesudah kita merayakan Natal, kita merayakan tahun baru. Angka 8 itu secara alkitabiah artinya penciptaan baru. Kita dilahirkan baru dalam doa Bunda Maria, juga kita lahir baru sebagai orang-orang Katolik yang mengimani Kristus, bahwa kita mempersembahkan seluruh tahun ini, di awal tahun ini kita persembahkan kepada Allah sebagaimana Yesus yang ketika dia dilahirkan, dia dipersembahkan juga kepada Allah dengan harapan bahwa oleh karena iman akan Yesus Kristus, sepanjang tahun ini kita diberkati, harapan-harapan dan doa-doa kita boleh sampai ke hadirat Allah, sekali lagi dengan bantuan dan perantara doa-doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita akui kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus berkata, yang dikandung dari Roh Kudus, Allah kita bukanlah Allah yang jauh. Kita diperkenankan menyapanya Allah Bapa. Tahun yang baru ini kita serahkan kepadanya dalam doa-doa kita. Bagi gereja, semoga Allah Bapa menjadikan gerejanya ibu bagi siapapun yang menghadapi kesulitan dan tidak tahu jalan keluarnya, serta menjadi pelabuhan yang aman sentosa bagi mereka yang tersesat. Marilah kita berdoa. Bagi nusa dan bangsa, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati nusa dan bangsa kita, agar selama tahun baru ini dapat berhasil dalam mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Marilah kita berdoa.
bagi anak-anak kita. Semoga Allah Bapa mendampingi anak-anak kita agar mengalami masa muda yang tenang dan segar serta menggembirakan orang tua mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar dalam tahun ini berhasil maju dalam menaruh belas kasih kepada sesama dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain, melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami mohon agar Bunda Maria yang kau perkenankan mengandung Allah manusia, merestui dan mengantar permohonan kami kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teks putih halaman 8. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, berdamai pada sunyi, warta suka surgawi. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Yang bersinar kurnia, mengembara pun takutlah menyaksikan sinarnya. In excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Kita persembahkan ajaran kita di sini kepada Tuhan dan Bapa, senantiasa berada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kita persembahkan keluarga kita masing-masing dimanapun mereka berada, hidup karya dan perjuangan kita sepanjang tahun yang baru ini. Semoga senantiasa berada dalam perlindungan dan penyelenggaraan Allah yang Maha. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan dan pantas di hadirat Allah yang Maha Kuasa. Semoga Persembahan ini diterima kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa segala sesuatu yang baik, Engkaulah yang memulai dan menyelesaikannya pula. Dengan gembira hati kami merayakan Santa Maria Bunda Allah pada pembukaan tahun baru ini. Engkau telah memulai karyamu dengan rahmat, dan kami mohon selesaikan kiranya karyamu itu, sehingga kami dapat memperoleh kebahagiaan yang bersumber padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal.
Kami pun memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dikau pada hari raya Santa Maria Bunda Allah. Santa Maria yang tetap perawan, Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggalmu, dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Puji syukur 394. Kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu dan memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan.
Kami bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa di surga atas segala penyelenggaraanmu, berkat juga penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari-hari di tahun 2023 yang baru berakhir. Seraya kami mempersembahkan kehadirat-Mu ya Bapa, karya usaha dan perjuangan kami di tahun yang baru ini, di tahun 2024. Semoga dalam bantuan doa Bunda Maria kami senantiasa berada dalam penyertaan juga penyelenggaraan ini, sehingga bolehlah kami pun telah boleh menjadi buah berkat bagi diri kami, keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Kami mempersembahkan juga keluarga Akik Andris dan juga Tante A serta keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Semoga senantiasa Engkau jaga kesehatan juga pekerjaan dan usaha-usaha mereka sehingga berhasil baik. Ingatlah juga ya Bapa akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua ya Bapa, agar kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah menerima kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan raja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama Dan bersama roh. Puji syukur nomor 415. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia,
Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, kami dapat Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur karena dengan gembira hati kami telah menyambut sakramen surgawi. Kami mohon semoga Santa Maria yang tetap perawan dan kami imani sebagai Bunda Putramu dan Bunda Gereja merestui kami dalam perjalanan menuju hidup kekal di bawah bimbingan. Dan semoga hidup, karya, serta seluruh perjuangan kami senantiasa sepanjang tahun ini berada dalam doa-doa Bunda Maria, sehingga kami pun senantiasa boleh menerima berkat dan penyelenggaraan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama-samamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dan doakan di dalam Ekaristi ini dan doa-doa pribadi ini,
keluarga dan seisi rumah ini senantiasa dilindungi, dibimbing serta diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi syukur tahun yang baru ini dan perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah sudah selesai. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Puji syukur nomor 638. Salve Mater, Misericordia, halaman 13. Salve Mater, Misericordiae, Mater Dei et Mater Veniae, Mater Fei et Mater Gratiae, Mater plena O Maria, Salve Mater Misericordiae, Mater Dei et Mater Veniae, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater plena Salve Mater Misericordiae, Mater Dei et Mater Veniae, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater plena Sancte Letitia, O Maria. Dorang nyedak balik-balik, orang